Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan Kang Dimas Entermedia. Alhamdulillah kita sedang ada di salah satu lokasi yang ada di Garut. Pokoknya ini adalah ruang lingkupnya kebanyakan pohon pinus. Dan kali ini kita nggak sendiri. Kita akan menelusuri beberapa lokasi, beberapa view yang ada di sini. Mungkin buat posisi sekarang malam ini agak spesial karena ada beberapa energi yang lumayan membuat kita semakin tertarik untuk menelusuri tempat ini. Dan buat teman-teman yang belum mencoba untuk subscribe, klik tombol subscribe dan juga aktifkan tombol lonceng supaya tetap mendapatkan notifikasi dari setiap video yang Kang Dimas Entermedia upload. Pokoknya ikuti terus langkah kami, ikuti terus jejak kami malam ini. Kita nggak sendiri, alhamdulillah ada antusias dari beberapa masyarakat di sekitar lokasi, dan juga tidak lupa kita haturkan terima kasih kepada Apih Kanja Wedding. Lebih lanjut kita sapa aja orangnya mungkin ya, ada di sebelah sini ya. Ini jadi kita nggak sendiri ya teman-teman, ada Apih juga di sini dari Kanja Wedding ya. Terus ada Teh Yasi juga ya, Teh Yasi. Assalamualaikum. Iya, alhamdulillah ya. Bisa silaturahmi lagi di sini, bisa berkumpul kembali. Mungkin buat masyarakat yang ada di sini, teman-teman, akang-akang semuanya salam kenal. Semoga sehat selalu. Dan buat penonton juga semoga sehat selalu. Jangan lupa di subscribe. Pokoknya kita akan menelusuri tempat dengan dipantau dari kejauhan ya. Iya, kita mantau di sini. Karena jarak kita untuk explore sekarang ada sekitar 1 kilometeran jarak ke depan. Pokoknya jangan lupa di subscribe. Tetap ikuti Kang Dimas Entermedia dan juga Keramat Sagara Channel. Buat menuju yang tempat yang memang cukup angker di sini, kita harus melalui jembatan besi ini. Lumayan palaur ya. Agak licin juga teman-teman di sini. Harus hati-hati karena posisinya sepi, nggak ada lampu, terus ditambah licin juga. Harus muter-muter di sana. Dikelilingi pohon pinus di sini. Ditambah suara besi ini bikin horor juga kalau dipikir-pikir. Buat cerita yang beredar di sini dari masyarakat setempat, tadi sempat ngobrol-ngobrol juga, kebetulan ada beberapa warga yang berantusias dan ingin berpartisipasi untuk memantau kegiatan kita malam hari ini. Katanya sih di sini banyak kelihatan kalau yang kesini malam ya. Kalau yang kesini malam biasanya mereka ngelihat kayak sosok kuntilanak lah, kita sebutin aja ya. Biasanya ada sosok kuntilanak, terus ada yang sering lihat anak kecil juga, tapi entah bener entah hanya halusinasi aja. Gelantungan di sini enakin ya. Posisinya sepi, jam sekarang udah jam berapa ya? Udah jam 12:30 lah. Udah jam 12:30 lebih. Terus tadi ditambah denger cerita-cerita dari masyarakat yang mungkin di sini katanya sering melihat beberapa sosok. Terus sering mendengar beberapa kejadian suara, fenomena suara yang ada di sini. Tapi kita harus tetap bisa ngelawan rasa takut kita sendiri. Ini kayaknya ada saung-saungan. Ada saung-saungan. Kalau buat energi yang kita rasain di sini sekarang, mungkin memang energinya bener kata masyarakat, lebih kental energi dari sosok perempuan. Ada beberapa mungkin, tapi yang dirasain yang paling kuat di sini ada sosok laki-laki sebelah sini.
Mungkin teman-teman yang bisa ngelihat bisa diklik di kolom komentar, entah bener ada atau enggak ya, karena Kang Dimas sendiri nggak bisa ngelihat, cuma bisa ngerasain apa yang dirasa. Mungkin di sini ada satu sosok yang energinya lumayan lah. Ini mungkin lokasinya kayak hutan lagi, lebih banyak pohon pinusnya di sini. Bodas. Wah. Ada yang nongol. Jam 1 kurang. Anjir, segala pocong. Ada. Nah ini nih. Ada yang putih. Ini hilang. Hilang. Ada suara. Tiap kita ngomong ada suara di belakang. Posisinya kita di sini jam 1 kurang lah ya. Jam 1 kurang di sini, setiap kita berbicara, setiap kita gerak, kayak ada yang merhatiin, kayak ada yang lagi ngintai, tapi nggak tahu dari mana. Ini emang benar-benar hutan, kesananya emang benar hutan. Kalau nggak salah ini tembusnya kalau kesana lagi ke daerah Samarang sih kalau nggak salah, Samarang Garut. Dan dulu di sini menurut ceritanya ya sekitar tahun, kalau akuratnya nggak tahu sih ya, pernah ada suatu kejadian pembunuhan yang mungkin si mayatnya itu ditinggalin di kuliah daerah sini, tapi nggak tahu di sebelah mana. Dan itu menjadi cerita yang ikonik di sini, menjadi cerita yang mungkin sangat meresap ke telinga masyarakat, menyebar begitu cepat, dan juga menyebar begitu cepat ke beberapa warga yang di luar daerah sini. Jadi pada tahu bahwa di sini angkernya memang ya lumayan, tapi kita buktiin bahwa kita main ke sini itu memang gak ada apa-apa gitu. Tetap aman selama kita berniat baik dan juga berniat tidak macam-macam lah, nggak bikin hal-hal yang negatif ya. Pada intinya buat teman-teman, rahasianya buat berani ke tempat-tempat seperti ini ya sugestinya diperbaiki, terus mindset pikirannya jangan terlalu berpikir bahwa di situ ada sesuatu, bahwa di situ ada ya pokoknya itu bisa bikin mental teman-teman semuanya down. Sebenarnya kalau kita berani, mereka pun takut sama kita. Dan yang utamanya kita harus tetap berdoa dan juga memiliki adab yang baik, etika yang baik setiap masuk ke daerah-daerah yang utamanya kita baru masuk ke daerah itu. Di sini banyak bambu-bambu yang disusun mungkin. Oke, buat teman-teman kita coba lebih jauh lagi, kita lebih explore lagi. Karena mungkin di sini banyak tanaman juga. Ada dari petani-petani mungkin yang memang menanam pohon pinus buat jadi bibit ya. Kita nggak boleh nginjek juga. Kita coba lebih dalam, kita coba lebih jauh. Menjelajahi mitos yang ada di sini mungkin ya. Buat hawa di sini, buat hawa terutama di sini sangat dingin. Karena mungkin ini termasuk dataran tinggi. Di sini ada saung lagi. Mungkin buat tempat istirahat petani-petani, karena di sebelah sana ini, sebelah sini salah. Sebelah sini ada perkebunan. Terus di sini kan sering ada yang nyadap karet juga. Tapi di sini hawanya udah nggak enak udah agak dingin tapi sedikit agak gerah gitu. Nggak tahu dobrakan dari suatu energi yang ada di sini. Untuk kesekian kalinya Kang Dimas Entermedia mungkin. Allahu Akbar. Nah, tak ngejelepeng lagi. Allahu Akbar.
Buat explore kali ini mungkin kita ditemani sama anak-anak dari Keramat Sagara. Kita ditemani sama warga sekitar juga yang mantau dari kejauhan. Buat teman-teman dari Keramat Sagara mungkin lagi syuting di tempat yang berbeda, di titik lokasi yang berbeda. Jadi kita mencar, kita ubek daerah sini. Yang kata masyarakat di sini sering ada kejadian dan juga penampakan dari salah satu makhluk perempuan. Sepi di sini, nggak ada suara satupun, nggak ada tukang cuanki lewat atau apapun lah itu yang lewat-lewat ya. Ini saung yang tadi, yang buat petani istirahat ini. Tadi kebetulan habis hujan, jadi di sini rumput-rumputnya sedikit agak basah. Kita nggak bisa menjangkau tempat-tempat yang aksesnya nggak bisa kita masuki karena harus maksain. Pertama rumputnya tinggi sama basah juga sebelah sana. Dan katanya di sini teman-teman, kalau menurut informasi sih pernah ada pasar tapi udah tidak beroperasi lagi. Pernah ada satu pasar di sini yang udah nggak beroperasi lagi, dan juga si pasar ini infonya udah terbengkalai cukup lama, jadi nggak ada yang anjir, lumayan nyedot gede. Sorry buat ceritanya kepotong. Jadi nggak ada yang berani datang lagi ke sini, apalagi malam-malam. Nah, terus tadi sempat ngobrol nih ya sama salah satu penjaga di sini. Katanya dia pernah kontrol persis di titik lokasi ini, dan di titik lokasi ini dia ngelihat ada yang gelantungan, tapi ya entah apa ya, nggak tahu. Pokoknya itu menurut cerita dia katanya. Energi tadi pas ngelangkah di sebelah sini nih. Tadi pas lagi cerita kita sempat berhenti dulu karena memang aura sama hawa yang ada di sini nggak terlalu enak. Terus apalagi dicampur sama rasa ngelibak beteng gitu. Angin dingin, sepi, malam yang tiada teman. Buat infonya, di daerah sini, ya radius berapa kilometer dari sini pernah ada kejadian longsor, dan si korban longsoran ini ada yang meninggal sekitar 3 orang. Terus adalah orang pintar dan orang yang disepuhkan di sini membuka keterangan bahwa si korinnya ini sering main di daerah sini. Jadi kan tadi dibilang ada bekas pasar ya. Jadi sebenarnya kayak pasar kecil yang dibuka tiap hari-hari tertentu. Ini berbentuk kayak saung, kayak rumah-rumahan sederhana dari bambu. Infonya sih sering ada juga yang ngomong sendiri di sini. Jadi sering ada orang yang ngomong sendiri tapi nggak tahu siapa. Warga sini pun juga kayaknya nggak tahu itu siapa. Dari tadi kita explore dari depan sampai tadi belakang. Buat energi yang mencolok di sini mungkin kebanyakan memang perempuan ya. Memang perempuan di sini yang sering mencolok. Kita coba masukin ke sini. Ini ada saung, jadi ini saung-saungan sih. Kesananya licin Ini tempat buat dagang lah. Dulu di sini dagang, pembeli lewat sini. Katanya sih ke belakang juga ada juga akses dan juga space lokasi buat jualan. Jadi tiap hari-hari tertentu si pasar harian ini buka gitu. Sekarang udah terbengkalai, nggak ada yang berani kesini malam. Tapi kita buktiin, kita coba bahwa kita kesini malam nggak ada apa-apa. Buat teman-teman jangan terlalu mikir negatif, jangan takut juga kesini.
jangan takut juga ke sini. Siapa tahu mau camping daerah sini bisa sih. Nanti DM pribadi aja lokasinya di mana, nanti kasih tahu. Kang, tadi kumaha wae teh? Kumaha tadi aya naon we? Oh, tadi Ada kejadian, Bro. Kejadian, Bah. Kejadian. Kameramen diledot. Diledot kesurupan ya. Ini ngeledot kameramen. Tapi ayeuna Bah kumaha ya? Di dia seperti ada yang situasinya. mantau ternyata diledot. Tadinya yang mantau ya. Situasi ayeuna Kalau kumaha, Bah? masalah sosok sih sebetulnya memang banyak di sini ya. Yang kelihatan itu ada yang merah ya, si neneng yang merah. Dan yang putihnya juga ada. Dan sosok si Poci. Poci itu banyak banget. Dan ada satu lagi sosok yang kayak apa, hitam ya. Jalannya itu kayak digusur gini. Jadi megang sesuatu, entah kepala itu apa. Itulah sosok yang hitam sebetulnya di sini. Mungkin dia satu ya yang hitam juga, masih ada yang lain. Mungkin itu. Dan ada tadi melihat ada sosok anak kecil yang lari di sini ya. Kok anak kecil kayaknya tadi sempat tadi ada di belakang juga, Bah. Pas lagi explore mungkin lebih kebanyakan pada merhatiin dari jauh. Ini kayak Ada tamu juga. Ada tamu juga tadi ya.